Assalamualaikum happy buddy, semoga selalu dalam keadaan sehat, happy, dan bermanfaat ya. Selamat datang di Pia Channel. Channel ini adalah singkatan nama kami berdua, yaitu Pindro dan Cahya. Dan ini adalah vlog pertama kami. Di vlog kali ini, kami akan bagi jadi 3 bagian. Part 1, kita bakal seru-seruan di Kebun Raya Bogor. Part 2, lanjut staycation di Grand Travero. Part 3, kita bakal kalap kulineran di Surya Kencana. Yuk ikuti perjalanan kami. Pagi ini kita berangkat dari rumah di area Tangerang Selatan. Sebelum ke Bogor, kita mampir jemput orang tua dulu supaya liburannya makin lengkap. Jarak dari Tangerang Selatan ke Bogor yaitu sekitar 62 km dengan waktu tempuh normal 1-1,5 jam. Kita akan lewat Parung, kemudian kita akan sedikit lewat tol. Sebenarnya video ini sudah kita buat saat liburan-liburan tahun lalu ya, tapi ya belum sempat selesai diedit, tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita bakal selesaiin vlog ini, dan karena vlog ini tuh pastinya akan bermanfaat banget buat teman-teman yang pertama kali ke Kebun Raya Bogor dan mau ajak keluarga, khususnya untuk yang bawa lansia. Nah, pagi hari ini cerah sekali ya. Langitnya tuh biru, terus langitnya tuh bersih. Semoga nggak hujan sampai sore nanti ya. Kita berangkat pagi-pagi tuh sekitar jam 6 lebih lah. Nah, kita tuh akhirnya udah nyampe nih. Ini jalan di Parung yang ada pohon besar itu. Karena lagi libur lebaran, kayaknya jalanan emang agak sepi. Cuma ya masih ada lah beberapa mobil atau kendaraan. Atau mungkin juga karena ini masih terbilangnya pagi ya, kalau untuk ke tempat wisata. Nah, itu salah satu tipsnya. Kalau mau bawa lansia atau mungkin bawa toddler gitu ya, anak-anak, kan kita harus buat nyaman penumpang. So, kita lebih baik berangkat pagi-pagi dan dapat datang ke tempat wisata tuh jauh lebih menyenangkan gitu, nggak terlalu ngantri ataupun padat. Tapi ya sampai sana pasti juga tetap padat sih, namanya juga lagi libur lebaran ya. Semua orang mau liburan ke sana. Nah, jalanan ini udah kita lewati berkali-kali ya, sebagai saya orang Tangsel yang ke arah Bogor suka lewat sini dibanding lewat tol. Kalau lewat Jakarta agak muter. Dan karena memang lagi jalannya tuh biru semua ya, enak gitu sambil jalan, nggak macet. Nah, kita nih lanjut sudah sampai ke jalan baru Jasmine di Bogor itu loh, sebelum kita mau masuk lewat tol. Tips berikutnya, kalau bawa lansia atau anak-anak toddler, jangan lupa bawa bekal ya. Dipersiapkan botol minum, minuman, snack, itu ada di mobil. Tisu juga jangan sampai lupa ya. Kita pagi-pagi udah persiapan nih, bawa bekal, bawa keranjang piknik, bawa alas tikar gitu. Karena biar pas nyampe sana tinggal gelap tikar, kita bisa sarapan deh di sana. Rencananya, kita tuh bakal mau sarapan di depan Istana Bogor, di dalam Kebun Raya Bogornya. Dari sekian banyak tempat wisata, kita pilih Kebun Raya Bogor tuh karena ya belum semuanya kita sekeluarga tuh udah pernah ke Kebun Raya Bogor yang baru ya, versi baru tuh lebih rapi, lebih cantik lagi, tamannya lebih terawat lah. Dan kali ini karena memang kita mau sambil staycation di hotel yang deket Kebun Raya Bogor, ya seru aja gitu kalau bawa keluarga. Oh iya, sampai lupa, kita nggak jadi lewat tol deh ini. Jadi kita langsung belok ke arah yang tadi tuh, ke kanan ya, habis dari Jasmine tuh ke kanan, langsung menuju ke arah Kebun Raya. Kayaknya soalnya pas dipikir-pikir, lewat tol sayang banget, padahal jalanannya lagi biru semua. Oke, sebentar lagi kita bakal sampai nih. Tapi kayaknya bakal agak muter gitu, karena kan kita nyarinya ke gerbang utama.
Kanan kiri jalan masih lowong banget ya pas lagi libur lebaran. Orang-orang juga kayaknya mungkin masih silaturahmi gitu. Kalau nggak salah ini tuh hari keberapa ya? Hari H+5 atau H+7 lebaran ya? Pokoknya udah agak lama gitu. Tapi ya tetap aja orang namanya mau liburan ya. Untuk nanti kegiatannya di sana kita bakal muter-muter keliling, nyewa sepeda listrik, bakal naik apa kayak warawiri kayak bis jalan-jalan gitu. Pokoknya seru deh. Happy Buddies tahu nggak? Kalau tempat yang mau kita kunjungin ini, Kebun Raya Bogor itu adalah kebun raya tertua di Asia Tenggara. Didirikan tahun 1817. Di sini ada juga bunga bangkai yang fenomenal dan pohon-pohon raksasa yang usianya udah ratusan tahun. Kalau banyak tanaman seperti ini dengan luasan mencapai 87 hektar, bayangin deh, ada 15.000 jenis pohon dan tumbuhan di sini. Makanya nggak heran kalau nanti suasananya itu bakal rimbun, udaranya bakal sejuk banget, dan tentunya bakal betah lah kalau kita main di Kebun Raya Bogor. Sebelum ke suatu tempat, biasanya kami itu bakal riset dulu, mulai dari lokasi, harga tiketnya berapa, wahana yang bisa kita sewa tuh apa aja, untuk makanan di sana gimana, ya pokoknya kita kulik-kulik lah. Kebanyakan info tersebut tuh ada di YouTube yang lengkap gitu deh. So, itu salah satu alasan buat kami untuk mendokumentasikan kegiatan kami dan juga saling berbagi ya. Buat teman-teman yang mau datang ke suatu tempat atau tempat wisata ke lokasi yang bagus-bagus gitu. Sayang banget kalau misalnya nggak tahu detail-detailnya ataupun tips and trick gitu selama perjalanan ke sana, menuju di sana, atau nanti di sana mau ngapain aja. Karena emang kalau zaman sekarang tuh enak banget loh. Informasi tuh terbuka luas dan kalau YouTube tuh bisa jadi media untuk penyebaran informasi yang mungkin nggak tertulis ya, tapi penting untuk diketahui sama teman-teman. Tadi kita ngelewatin hotel yang nanti bakal staycation loh. Tempatnya tuh ada di kiri jalan yang tadi. Dan ini kita udah masuk ke area yang one way. Ada yang tugu tinggi seperti ini. Nanti kita bakal sedikit lagi ngelewatin pasar pasar Bogor juga, sama ada Surya Kencana juga. Dan sebenarnya Surya Kencana itu lokasinya gerbangnya gitu ada seberang-seberangan sama gerbang utama menuju ke lokasi Kebun Raya Bogor. Di sini walaupun pagi liburan gitu ya, angkot-angkot hijaunya nih khas Bogor banget masih ramai. Tapi kan biasanya macetnya tuh super pol gitu ya dari arah yang tugu-tugu tadi putih itu loh. Tapi ini alhamdulillah sih lancar ya. Nah, nanti kalau di Kebun Raya Bogor itu sebenarnya sih ada parkiran di dalam, tapi kita tuh nggak ngerti gitu kalau ada parkiran mobil bisa sampai dalam. Makanya ini waktu kita sampai kayak apa ya, feeling aja kayaknya bisa gitu di depan Kebun Raya Bogor. Nah, bener aja pas begitu ya ke mobil menuju ke arah loketnya gitu, udah mulai celingak-celinguk tuh ada tukang parkir ya kita ini aja menepi buat ngikutin arah kemana kita harusnya parkir gitu ya. Sebelah kanan
posisi kita nih, posisi mobil itu udah Kebun Raya Bogor nih, ditandai dengan kayak pagar-pagarnya yang hijau gini, ada dindingnya, dan ada trotoar gede banget. Orang-orang tuh pada keliling gitu. Untuk lari pagi biasanya olahraga. Ini nih, nah ini ada abangnya nih ngarahin kita nih. Kita diminta untuk parkir di gedung apa ya, kayak dinas kehutanan gitu loh. Nah, gedung ini nih, kita belok ke kiri, orang-orang udah pada siap-siap nih mau masuk ke area Kebun Raya Bogor. Ada yang nyewain tiker juga, tapi alhamdulillah kita udah bawa alas duduk dari rumah. Satpamnya juga bantuin. Ini ini ya helpful banget lah. Pokoknya semua yang di sana tuh karena memang ya tau lah ramainya Kebun Raya Bogor tuh kayak apa. Yeay, alhamdulillah kita udah keluar dari mobil. Sampai juga di Kebun Raya Bogor di pintu 1. Situ ya, masih pada ramai, tapi belum ramai banget-banget lah. Pokoknya ini lagi persiapan. Kita mau masuk, udah bawa barang-barang yang mau buat kita piknik. Kita mau piknik di depan Istana Bogor. Oke, ini tiket boxnya ya. Untuk tiket masuk Kebun Raya Bogor itu dibanderol dengan sekitar harganya weekdays tuh 15.500, kalau weekend atau lagi libur nasional 25.500 per orang. Dan kita bisa bayarnya tuh pakai kris gitu ya, enak. Jadi cashless lah ibaratnya. Oke, setelah kita beli tiketnya, lanjut kita masuk ke gedung yang ini, kayak apa namanya, bakal diperiksa gitulah tiketnya. Ini penampakannya mulai rame ya, orang-orang mulai berdatangan. Nah, di scan nih sama mbak-mbaknya kan untuk masuk ke dalam. Kita sekaligus tanya toiletnya di mana. Dan ternyata lokasi toiletnya tuh persis ada di bawah gedung yang tadi itu. Sembari nunggu ke toilet ya, begitu keluar gedung itu, kita langsung cari tempat untuk sarapan. Karena dari rumah kita belum sempat sarapan ya. Tadi di mobil cuma baru ngemil-ngemil doang. Nah, ini ada kolam gunting sebutannya ya. Karena model tuh kayak gunting. Sembari kita jalan terus ke depan karena masih mau cari spot terbaik untuk lihat Kebun Raya Bogor. Oh ya, Istana Bogor. Nah, ini menurut aku tempat terbaiknya ya. Cantik banget nih Istana Bogornya dengan kolam dan ada bunga-bunga teratai gitu. Kita sarapan di sini udah disiapin sebelumnya ya, udah bawa pakai tin wall gitu. Suasananya rimbun, apalagi masih pagi, kalau kena cahaya matahari tuh malah bikin sehat ibaratnya ya. Kita ngegelar tikar dan ada kucing coba ngikutin. Dia pengen ikut sarapan. Tuh banyak orang yang udah mulai foto-foto. Nah, kita juga nih, saatnya kita mau foto-foto. Teratainya Masya Allah, cantik banget, gede-gede gitu loh. Nah, ini orang tua kita, ibu bapak. Aku foto, terus ini suami aku juga, kita rapiin dulu rambutnya lah, ini agak asyik. Oke, kita foto. Nah, kita banyak menyimpan memori di sini ya. Karena sebelumnya udah pernah sama suami ke sini sebelum nikah pas satu masih perkenalan gitu. Nih, Masya Allah, ini tuh momen yang berharga banget. Kayak setelah sarapan, kita mau lanjut jalan-jalan lagi naik Warawiri. Tiket untuk naik Warawiri ini kita bisa ambil, kita belinya di deket tiket, tapi udah di dalam gitu ya, di samping kafe. Nah, ini yang naik cuman ibu aku sama kakak aku, soalnya kita mau muter-muter yang lain. Ini kita juga nyempetin ke tokonya, kenapa? Karena tiba-tiba sendal aku copot dong. Akhirnya kita beli sendal jepit di sini. Alhamdulillah ada yang jual gitu loh. Ini toko
punya Kebun Raya Bogor. Dia jual kayak berbagai macam tanaman ataupun kerajinan-kerajinan yang ala-ala kebun raya gitulah. Kita sempetin selfie di sini sama suami aku. Ada terarium-terarium sama tanaman cantik, anyaman-anyaman, kria, pokoknya kerajinan gitu, UMKM. Nah, ini kita mau nyoba ke kafenya dulu, karena sambil nungguin ibu sama mbak lagi muter-muter kan naik warawiri. Oh iya, ayah aku di mana? Bapak lagi ini duduk-duduk di tikar, kita siapin dekat kamar mandi karena eh atau ya semenjak udah tua bapak tuh suka agak beseran. Nah, ini nama kafenya namanya Secret Garden sih. Bagus banget ya namanya. Nah, ini ada beberapa menunya. Ini harganya bisa dilihat ya. Nanti bisa di screenshot kalau mau. Nah, biar lihatnya lebih jelas. Ada berbagai macam makanan, minuman, harganya standar kafe ya, sekitar 20.000, 30.000, 40.000-an. Ada juga boba-bobaan di sini tuh, jadi kayak ibaratnya tradisionalnya ada kayak prasmanan ala-ala warteg gitu ya, tapi ini lebih versi elitnya. Terus ada juga yang kayak ala-ala cafe gitu yang ala carte. Nah, ini sendal jepit aku. Karena sendalnya copot malah berakibat kita beli baru. Ini dia beberapa fotonya. Bagus ya, estetik gitu tempatnya. Nah, ini untuk harga sewa fasilitas sepeda. Kita mau nyewa sepeda. Awalnya kita mau nyewa sepeda yang sepeda tandem gitu loh, yang berdua. Cuman gak dapat adanya sepeda listrik. Ya udahlah, nggak apa-apa kita nyewa sepeda listrik. Dan ini pertama kali aku naik sepeda listrik. Sesungguhnya ini mirip motor, cuma dia nggak terlalu cepat. Nah, karena sambil ngerekam gitu ya, ini pakai tangan satu, nyatanya masih stabil, alhamdulillah. Direkamin suami aku. Ih, sepedanya lucu kan tuh. Ngeng, ngeng, ngeng. Kita muter-muter bener-bener literally keliling kebun raya Bogor. Dengan waktu penyewaan itu sekitar 1 jam. Di kebun raya Bogor ini, selain ada kebun raya, koleksi tanaman, juga ada kayak makam keramat gitu. Kok tiba-tiba aja ya ada gitu. Dan ada pohon, ini ada pohon cinta disebutnya. Seperti ada pohon kembar gitu, orang-orang pada foto di situ. Dengan ada legendanya kalau misalnya kita foto di situ tuh kita bakal kayak langgeng gitu. Ya itu kayak mitos sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat ya Allah itu gede banget, sebenarnya serem banget sebenarnya ya. Cuma karena memang ini suasananya rame gitu. Jadi ya seru, banyak orang-orang yang sambil baca ceritanya, sambil ngamatin, loh pohonnya ini tinggi banget sih, ini kayak gedung berapa ya, 4 lantai kali ya. Lanjut, kita muter-muter lagi kebun raya Bogor. Ada rencananya kita mau nyari kayak apa sih? Eh kayak taman anggrek gitu loh. Nyari di internet katanya tuh lokasinya di tengah-tengah kebun raya Bogor. Kita muter dulu nyari, ngecek-ngecek lewatin jembatan ini. Ada jembatan besar, ada sungai di bawahnya. Oh iya, tadi kita tuh ke jembatan yang warna merah gitu. Dulu sih sempat dibuka, cuma sekarang udah enggak karena udah tua ya, kayak untuk memperhatikan keselamatan juga. Banyak orang yang jalan kaki, tapi juga kita di sini alhamdulillahnya nyewa sepeda. Karena kalau jalan kaki, coba kita mau nyari taman anggrek yang kayak semacam dom rumah kaca gitu, jauh ternyata dari pintu utama, mungkin sekitar berapa ya, 2 kilometer kali ya, jauh lah pokoknya. Nah, ini pemandangannya dari pintu utama. Masya Allah, cantik banget. Nah, di depan itu ada restoran. Nah, restorannya pas zamannya dulu Barack Obama tuh ini loh diaktifin lagi. Apa dari dulu udah ada ya pokoknya. Tapi restoran itu terkenal pas zaman dulu sempat Jokowi ngundang Barack Obama. Ini penunjuk jalannya. Di sana tuh enak lah, pokoknya kemana-mana tuh ada penunjuk jalan. Akhirnya kita sampai, kita parkirin sepeda listrik kita. Nah, di sini ada bangunan, bangunannya tuh nggak cuman rumah kaca anggrek gitu, tapi ada juga kayak bangunan apa ya? Itu kayak ada donor darah juga di sana. Eh semacam
Pokoknya tulisannya BRIN, gak tau deh bangunan apa gitu ya. Nah ini nih lokasinya nih, rumah kacanya nih. Kita coba jalan-jalan sini dulu ya. Konsepnya rumah kaca ini tuh untuk kayak tanaman-tanaman yang kecil-kecil gitulah ya. Ada koleksi-koleksi. Kok rumah anggrek kayak apa ya? Tanamannya nggak cuma mesti anggrek sih. Ini ada tanaman macem-macem gitu yang kayak butuh perhatian khusus lah karena memang kayak dibudidaya nih di sini. Kalau untuk rumah anggreknya kita nggak ke situ, tapi di sini juga banyak anggrek sih. Ini estetik banget gitu ya, ala-ala Garden by the Bay-nya Singapura versi eh kearifan lokal. Ini banyak orang-orang juga foto-foto. Dan di sini tuh sebenarnya panas banget ya, namanya juga kaca ya. Udah ngep panas makin panas walaupun Bogor seharusnya dingin ya. Ya, tapi panasnya ya wajar lah, nggak yang sepanas Tangsel juga. Ini untuk bagian bawahnya. Nah, ini bagian atasnya gitu. Kayak kita bisa lihat dari atas. Nah, untuk bagian bawahnya ini, kayaknya kita bisa masuk deh, bisa masuk ke dalamnya gitu. Cuman, karena itu lagi libur, iya, karena lagi libur kita tuh nggak bisa masuk ke dalam karena ada jadwalnya gitu loh. Nah, ini kita foto-foto di sana, bagus banget pokoknya. Nih, ini ada ceritanya nih, cerita tentang rumah kaca Surjana Kasan ya. Oke, sampai situ dulu. Terus lanjut kita muter-muter lagi ini sambil naik sepeda listrik sambil ngevideo ini. Agak effort banget. Tapi daripada jalan kaki ya Allah luar biasa. Capek. Ada danau di tengah-tengahnya. Lanjut kita jajan. Di sini masih terjangkau banget ya, mulai dari 10.000 tuh jualan minuman di dalam area Kebun Raya Bogor. Dia jual snack-snack juga, kayak jual bakso. Harganya kayak masih 15.000 gitu deh, tapi masih terjangkau banget lah di sini. Ibaratnya mau bawa makanan dari luar, piknik ya hayu, tapi kalau misalnya nggak bawa, juga di sini terjangkau dan bisa ditemukannya itu areanya ya, area kayak snack-snack gitu, itu tuh di deket gedung yang tadi arah restoran, yang arah rumah kaca ya. Kalau misalnya di tengah-tengah gini, di perjalanan di tengah kita keliling Kebun Raya Bogor nggak ada, cuma ada beberapa spot-spot tertentu lah. Kalau di Kebun Raya Bogor itu ada snacknya. Nah itu ada istana lagi. Kita menuju ke tempat lain, terus kita foto-foto dulu pakai sepeda kita. Yeay, sampai situ dulu kita jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Next video untuk part 2-nya kita bakal review Grand Safari Bogor. Lokasinya nggak jauh dari Kebun Raya Bogor. Sampai ketemu di part 2-nya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.